Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-sala nasu su'uba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya, kita bersama-sama bisa menghadiri, mengikuti acara di Ar-Ribat Manba'ul Hikmah ini dengan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW juga. Kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu atau satu aurat yang apabila ini kita amalkan, yang apabila kita ini kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW juga, kalau kita terapkan kepada sesuatu barang, yang mana barang itu akan kita jual, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada barang itu dengan harga yang mahal. Jadi begini, seandainya ini aurat, ini amalan kita wirid, kita amalkan dengan seksama, dengan penuh keyakinan, dan menepati peraturan aurat di area al-hikmah, maka barang itu akan dinilai mahal oleh orang. Misalkan nih, contohnya kita punya ayam, atau punya sapi, atau punya kambing, atau punya kerbau, atau punya apa saja barang. Terus kita bacakan kalimat itu kepada barang tertentu yang akan kita jual atau yang tidak akan kita jual. Jadi ini dinilai sama orang tinggi harganya. Oh, ini kita punya ayam nih, kita bacain, setiupin, minta di dalam hati. Itu orang pas kalau kita tawarin ke orang, nggak berani dia. Nawar murah nggak berani.
Di dalam hatinya langsung dia memberi harga itu mahal gitu. Kok bisa begitu? Ya ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah dan jelas berkahnya doa ini. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kita ngaji dulu sebentar. Karena pengajian, ceramahan, tausiah tentang agama justru akan membuat doa kita mustajabah. Makanya banyak orang yang melapor ke saya, ke Al-Fakir, gini, saya udah puasa, udah wirid, tiap malam, tiap detik, saya selalu berdoa, tapi kehidupan saya selalu begini. Oh, ya Al-Fakir jawab, kok bisa begitu? Coba tuh berdoanya yang serius, yang benar. Ya saya juga benar serius. Bahkan makhrajnya saya benerin. Qiraatnya saya benerin. Segala macamnya saya benerin. Waktunya udah saya benerin. Karena waktu yang mustajabah untuk berdoa yaitu adalah sepertiga malam. Sudah saya kerjakan sepertiga malam. Tapi tetap enggak ada perubahan. Oh, memang itu. Jadi makanya Al-Fakir selalu warawiri menjelaskan, menerangkan bahwa doa itu terbagi dua. Ada doa menurut syariat. Ada doa menurut al-hikmat dan thariqat. Oh bisa begitu ya? Ya begitu. Jadi gini, kalau kita berdoa menurut syariat, jauh untuk diijabah. Kok bisa jauh untuk diijabah? Ya karena syarat doa itu banyak. Kalau kita lihat di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Coba syarat berdoa untuk ijabah berapa? 10. Jangankan kita 10. Untuk menepati 2-3 macam aja kita sulit. Jadi antaranya jangan makan barang haram. Jangan batal wudhu. Pakaian harus bersih dan wangi. Dan lain sebagainya. Apakah itu tidak berat? Berat. Siapa yang tidak makan barang haram? Ya hampir sebangsa Al-Fakir. Ya masih kita makan barang subhat masih. Apa barang subhat itu? Yaitu barang subhat ya barang yang tidak jelas halal haramnya. Seperti kita beli di pasar. Ini kita beli pisang di pasar ini, pisangnya dapat curi atau dapat beli atau dapat tanam ini orang. Kan itu nggak jelas. Itu kan kalau menurut ahli sufi itu nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus jelas makan itu. Makanya dulu Al-Fakir waktu mesantren di Al-Mukarram, Buya Mupasir, Ciamas, Banten, seperti itu ajaran. Jadi kita setiap hari diharuskan berpuasa. Dan setiap kita buka, makannya juga enggak boleh pakai ikan, apalagi pakai telur, pakai daging, apalagi. Kita hanya diperbolehkan makan dengan garam. Garam itu pun bukan garam dari pasaran, tapi garam dapat bikin sendiri. Itu halal. Jadi kalau menurut syariat, doa yang diijabah, syarat doa itu harus makan juga seperti itu. Jadi berat. Beda dengan doa di area al-hikmat. Beda. Kalau di area al-hikmat, doa itu tidak ada yang diijabah, semua doa diijabah. Kok bisa begitu Pak Kiai? Bisa, karena kalau di area al-hikmah, berdoa itu pakai tawasul. Pakai hadorot, pakai hadiah. Apa tujuannya tawasul? Apa tujuannya hadorot? Kita membawa nama beliau
kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah tapi kita membawa nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus membawa Zahnabi, membawa nama-nama para aulia Allah, terus membawa nama-nama ulama-ulama salafus sholihin yang dicintai Allah. Jadi Allah melihat guru-guru kita, melihat beliau-beliau yang kita ajukan namanya kepada Allah. Ya makanya Allah tidak melihat kita, ya kitanya penuh dosa, penuh lumpur dosa, penuh kesalahan. Ya tetap yang kita minta dikasih aja sama Allah. Karena yang dilihatnya bukan kita, tapi yang dilihatnya adalah guru-guru kita. Makanya doa di area Al-Hikmah tidak ada yang ditolak, semua terkabul. Makanya orangnya kadang-kadang masih suka ninggal sholat, masih suka berbuat maksiat, makan juga. Ya, apa aja dimakan. Tapi doanya dijabah oleh Allah. Coba kita lihat aja anak-anak muda yang sholat juga kadang mau, kadang enggak. Tapi dia berpuasa, mewiridkan, anti tusuk, anti api, anti senjata tajam, dan sebagainya, anti pukul, tahan pukul. Ternyata bagus. Efeknya, reaksinya bagus. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dianya, bukan kitanya, tapi nama-nama guru-guru kita yang dicintai Allah. Kita bawa ke keharibaan Allah. Sama dengan seperti ahli thariqat. Ahli thariqat juga seperti itu. Jadi kalau kita dekat dengan ahli thariqah yang benar-benar sudah bersih daripada dosa dan noda, kita cuma datang aja kepada beliau, nggak dikasih apa, nggak dikasih apa. Cuman ya udah, nanti saya doain, itu terwujud. Jadi area Al-Hikmah, area thariqah itu beda-beda tipis. Jadi sama. Caranya sama. Ijabahnya sama. Makanya ada istilah, kalau kita berthariqah, bahkan banyak ulama-ulama yang menyatakan dijamin masuk surga. Ya maksudnya kita dibawa oleh mursyid kita, guru kita. Ya itulah, Al-Fakir tidak terlalu dalam membahas hal itu karena itu areanya bukan. Jadi Al-Fakir intinya mau mengijazahkan satu aurad, yang mana aurad ini, ilmu ini, amalan ini kalau dibacakan kepada barang yang kita punya itu bernilai tinggi atau bisa mahal harganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, Al-Fakir tadi membacakan satu hadis, yaitu man qatala, barang siapa yang memegang teguh sehingga kita sampai bersikeras berjihad, tapi litakuna kalimatullahi hiyal ulia, tapi tujuannya untuk meninggikan agama Allah. Bahwa fisabilillah itu adalah sabilillah. Contohnya apa ya? Contohnya banyak lah. Ada orang yang menghina terhadap Nabi, orang yang menghina terhadap agama, sehingga kita sampai berperang, sampai bersih tegang. Itu kita sudah berada di area fisabilillah. Sabilillah. Jadi makanya mari kita bela Allah. Mari kita bela Rasul. Mari kita bela agama Allah. Karena pangkatnya kita adalah sabilillah. Besar pahalanya. Bahkan 1 jam saja berada kita di dalam fisabilillah itu sama dengan 50 naik haji.
1 jam di area fisabilillah, memperjuangkan, meninggikan, membela agama Allah. 1 jam itu sama dengan 50 kali naik haji. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita bela Allah. Mari kita bela agama Allah. Dan mari kita bela Rasul. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu mengijazahkan amalan aurad yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Misalkan kita punya kerbau, punya sapi, punya kambing, punya ayam, punya apa saja, sehingga kita tidak usah repot-repot untuk mempertahankan harga, memberi harga. Kita cukup yang mau nawar berapa ke kita. Insya Allah mereka nawarnya pasti tinggi. Karena oleh Allah diberikan di dalam hatinya tidak berani nawar rendah atau nawar murah. Tulis hadaratnya dulu. Inilah yang dinamakan di area Al-Hikmah, yaitu hadarat atau silsilah atau tawasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato, wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin, wa ila hadrati Syekh Ahmad Muksin, wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai, wa ila hadrati Syekh Khalil, wa ila hadrati Syekh Bahru Raji, wa ila hadrati Syekh Ibdul Arabi, wa ila hadrati Kiai Haji Madrasi, wa ila hadrati Kiai Haji Tusqadim, wa ila hadrati Buy Armin, wa ila hadrati Boy Jadim Yati, wa ila hadrati Kiai Isnawi Sarigin, wa ila hadrati Kiai Mansur Cikaduen, wa khususan ila hadrati Syekh Daud Cigonang, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Udah maklum dan mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdu sampai Waladhalid. Apa wiridnya? Wiridnya yaitu suatu doa yang sudah masyhur di kalangan umat Islam khususnya, yaitu doa Nurbuat. Cuma doa Nurbuat ini dibacanya 41 kali di wiridnya setelah sholat Isya atau sholat Zuhur atau sholat Subuh. 3 tempat. Mana kita sempatnya dan mana kita pasnya, enaknya. Hadaratnya yang tadi, yang di wiridnya itu doa Nurbuat 41. Cuma nanti di dalam, ada di dalamnya doa Nurbuat itu ada Wahabib linnasi ajmain, itu baca 3 kali. Wahabib linnasi ajmain, wahabib linnasi ajmain. Terus dipinta di dalam hati kita, semua orang yang melihat itu senang dan tertarik. Senang, tertarik. Dan tidak berani memberi harga murah di dalam hati kita. Itu bacanya 3 kali. Wahabib linasi ajmain, wahabib linasi ajmain, wahabib linasi ajmain, wahabib linasi ajmain. Itu rahasianya. Itu setelah beres kita mengerjakan itu, ya kita kalau mau mengaplikasikan atau memakai, oh, kita bacain aja. Berapa kali? Bacain 3 kali. 3 kali. Kalau tidak 3, 5. Kalau 3, 5, 9. Mau pilih yang mana? Nanti dibacain, langsung kita tiupin, langsung watatafal. Atau ke air, bisa langsung airnya dikepretin. Insya Allah barang yang telah kita bacain itu, insya Allah, Allah memberikan kepada manusia yang melihat barang tersebut, melihatnya, wah gitu, nggak berani nawar murah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang
menemukan, bahkan yang mengikuti tausiahan ini, Al-Fakir ijazahkan, silahkan, kerjakan, amalkan, insya Allah mustajabah. Kemudian di sini Al-Fakir mau sedikit berbicara tentang acara kita. Acara kita kan udah Al-Fakir katakan, pertama kita pengajian, dan kedua kita ijazahan. Dan Al-Fakir suka kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir setiap video itu sholawatan. Itu adalah satu kunci untuk mustajabahnya apa yang diijazahkan. Jadi intinya begini. Jadi kalau kita nyetel video ini ya, video di Ar-Ribat Manbul Hikmah, harus sampai selesai. Jadi dari awal, dari Assalamualaikum sampai Assalamualaikum terakhir, itu harus kita simak, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini adalah menjadi kunci ijabahnya doa yang kita petik atau yang kita ijazah. Kok bisa begitu? Karena pembacaan sholawat itu adalah kunci ijabah. Apapun amal kita tanpa sholawat itu nol. Kurang berarti, tidak berarti. Satu intinya. Dan kedua, kalau kita tidak mengikuti tausiahnya, kita lewat aja langsung ke acara ijazahan, kita berarti tidak senang terhadap ajaran agama, itu pun berbahaya. Jadi ilmu kita yang kita ijazah, karena kita tidak cinta terhadap ilmu agama, akhirnya doa kita pun tidak diijabah. Jadi 3 serangkai itu, sholawatan, tausiahan, ceramahan, itu adalah satu kelengkapan untuk mendukung kepada ilmu wiridan yang mau kita amalkan. Ya makanya Al-Fakir mesan, jangan sampai diambil langsung ke acara pengijazahan. Jadi maksudnya jangan dilewat-lewat lah. Harus dari awal sampai akhir. Insya Allah mubarakah, mustajabah. Silahkan kerjakan. Inna Allah ma'ana. Allah beserta kita. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.